Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren, apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal, sabilillah itu artinya bisa masjid. Bisa loh ya, bisa masjid. Tapi masjid saya ini lucu. Nak masjid digo sujud, togon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kalau gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pak Gerin tak 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira tak 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran kadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar. Mergo syarat saya salat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohar. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saiki paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kira kayak masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wapi, sangka macam-macam. Tapi alat sesuci nih, elek. Lha iku ora oleh. Jadi nggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pager, kayak batu granit sing tingku keramik macam-macam. Nak sing motor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora mutor yang tidak mendesak itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sing go sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau go jogot jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi melindungi apa? Jam. Mungkin negara masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak ono nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wuqifa li salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya andekan orang salat itu bisa ning terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka. Karena masjid itu diwakafkan untuk. Kecuali sudah kasus real, banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real, sarannya bukan tuhmah, real, itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real, sarannya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau tidak boleh wakaf wong 3 salat. Bareng ngono mung, ora balik lunga mandek ngono masjid mandek wis salat, jebule kuncinan kabeh. Bolak balik. Iki panitiane iso ngaji ta ora? Sing wakaf wis akeh kan. Karena sing tepan sing kabeh salat wali ta ulama gede kan rugi tenan, gak sedo disolati ulama. Gara-gara kok dikunci. Takok ya rasane, nak dibuka niku Gus, jame icah. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam iki. Ya, dikunci demi melindungi. Jam ini kan paling. Nah, cara kalau setengah-tengah ngoten ya. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Piye itu diwakafkan untuk nopo. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah pulau mau kata pengurus masjid cerita pulau. Kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku maro masjid badhe ngising. Perkara ne WC-ne bukaan. Ning omah ra duwe napa? Wis. Bar ising ya mulai. Bar sik kula nggih nate disomasi. Kula pengurus masjid lho gak jadi. Sak takok lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing mara masjid tepe salat 80. Lah yo 80 kok kalah mbek wong 4. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu sing mlayu mulai perkarane masjid dikunci. Lho kula nu kiai tenan dadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul. Syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Cara boleh jadi panitia milih ndi? Ya milih dibuka lah yang 80 kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhar. Ya maslahat dan madhar. Di globalin malah ya. Jika bangun dengan uang zakat dan enggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci,
yang mendesak untuk kepentingan sholat. Kulolah longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Ini kalau suwon sing ngaji kulo, misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayang no sing roh sesuci lah jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Paribasane caci lek sing ra najis wae gelem ra gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya karena orang sekarang kayak kesehatan itu udah steril wis ono krane lho. Musong saiki ya engke era karuan. Ono steril ono macam-macam. Wah mari kuman Mas. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kalau fatwa tenan. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wah gere wah mewah-mewah tulisane gak wedi gede lampune mewah tapi ra ono sing iseni. Gagah era karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku naik berlomba-lomba bangun apa? Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna apa? Ayat atau. Mun kula terus nang. Wasa'aru lan takok sapa kafir Mekah ing Nabi an waqtis qiyamis saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Fanazala mongko tumurun apa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikati saking malaikat wan nasilan manusa al ghaiba ing barang ghaib. Emat ing perkara go bakang ghaib apa ma anhum saking para manusa lan malaikat. Illallah kecuali Allah. Lakinillahu tetapi nek Allah ya alamuhu ngerti sapa wa taala ing barang ghaib. Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufaru Makkah tetesi kafir Mekah kalurihim. Kaya liyane kafir Mekah ayane pasun kapan diterjadekno iku kabeh waqta yupasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa wong akeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kira ayat kita. Gimana hal adroka? Wa fi qiraatin ukhra iddaroka balid daroka. Bitasdidid dal kados kira ayat kita balid daroka ilmu wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka ubdilat diganti apa tau tak dalan ing dal. Wa dhimat antene ghamna apa iki kita dal fidali ing dalam dal. Wastu lipat nanti tarik apa hamzatul wasli apa hamzah pasal. Ebala walahiko tegese itu mekolan untuk tata ba'a wa talahaqo. Tata ba'a terus menerus talahaqo saring susul menyusul. Apa ilmuhum ilmune wong akeh fil akhirate dalam akhirat. Biha tegese dalam akhirat. Hatta sa'alu sing takok sapa ngakeh an waktu majia saking wektu terjadine kiamat. Sate tegese ora ana apa alam perkara kadalika kaya persangkaane tiyang kafir. Balum balik te wong kafir fisaken ing dalam mamang minha saking terjadine kiamat. Balum balik te wong kafir minasang kiamat tu amuna iku picek kabeh. Dadi Allah nek duka ngendikan wong kafir iku picek, manane picek ora picek fisik, ora mengenali kebenaran iku. Jenenge napa? Picek. Mane kadang ulama iku yo kasar, manjen kadang Quran nek duka yo kasar, sumum bukun umur. Wis picek budek kopok. Picek budek kopok elek terus. Wis nek Allah nek duka yo ngoten. Balhum min amun, dasar picek angel lan min amal kolbi saking yaitu biceke ati atau min umil kolbi saking biceke ati sama di amal kolbi itu umil kolbi. Wa te dawa iki ablagu le balik mimma tinimbang dawa koblau kang sedurunge iki wal aslu itu amilun sangka dawa amil ustusilat dianggap abot ustusilat dianggap abot apa adomatu doma ane jai sangiya fanukilat moko den pindah apa doma ilami mimaring ba'da hadfi kasratia sausing buang kasrene. Wa qala lan ngucap sapa ladina kafaru sapa wong kafir aidan kelan maneh fi ingkaril basi ing dalam ngingkari terjadine pas. Oleh ngucap aida kunna ana to nalikane te kita uturoban rupa lemah wa abauna lan yo bapak-bapak kita. Aina ana to te kita lamu khrajuna bakal ditangekno kabeh nang kuburi sange kubur. Lakatu ita teman-teman den janjeni kita hada iki lah janji nah yo kita wa abauna bapak-bapak kita mengko sange sedurunge iki.
In hadza ora ana ta iki wila satirul awalin kecuali napa cerita-cerita sing wis kelewat. Terus Nabi pancet senengane cerita nak sok ben wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbah-mbah kita mati nganti saiki ora ono sing tangi. Cara berpikir tiyang napa? Cara berpikir tiyang napa? Kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jam lafat ustura bidomi lan doma. Ma tegese perkara sutira kang den tulis apa ma. Minal kisbi sangking piro-piro kedustaan. Kul ngucap sira Muhammad siru lumako sira kabeh fil ardi dan bumi fangguru mongko angen-angen sira kabeh kefa kana hale kaya apa ana apa akibatul mujrimin apa akibate wong sing nglakoni dosa. Bi ingkarihim sebab ingkare wong mujrimin. Wa yauta ikilah akibat iku halakuhum iku rusak al mujrimin bila ada iklan disiksa. Wala tasallana susah sira Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takunan aja ana sira fi bagian ing dalam kerupukan. Muhammad ki rasa susah nak dikomentari wong kafir mima sing apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir ing ma. Kang gawe rekodaya sapa kafir utawi iki dawuh utasliyatun ngerem-ngerem. Manane menghibur lin nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayala tahtammat kese aja gawe susah sira bimakihim kelawan rekodayane wong kafir. Ngrekodaya ale kae ngatas sira. Fa ana mung te ingsun nasiruka iku zat sing nulung kowe alaihim ngalano ing atas kufar. Wa yaquluna mata hadil wa'du in kuntum shadiqin. Kula terangno nggih masalah paham-paham sing macam-macam. Mau kan Allah dawuh qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi. Kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya, setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin illa man irtada mir rasul. Allah itu zat yang tahu alam ghaib dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang ghaib yang Nabi dingertikan. Paham itu loh maksudnya. Tapi ya tetap dia karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh. Misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani. Tapi dia penginjil yang sejati. Nah, dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53. Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi akhir Nabi ya sudah alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Lataf tahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini.
Konstantinopel yang terkenal teng Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib. Sing ora barang gaib mau apa tok itu benar. Tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ana istisnae no wae alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa madir tadho mirras. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat. Saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika ngendikan akhir zaman apa? Saya ingin terus diantaranya apa? Wayak surul harut dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua. Sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngendikan bertanya, wawal harus kasratul harus. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi perso. Yaitu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ, hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sampean terus jangan menolak. Qur'ane jelas sing ro barang gaib apa tok. Nabi larang roh. Wah, ya kebablasan sampean. Karena Nabi raro barang kowe ora swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan. Nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang kowe? Yang tahu kan hanya Allah. Ya gendeng bareng teman-teman. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi ilham anirtato bir Rasul. Kecuali orang yang diberi ridha Allah termasuk Rasul. Tidak hanya Rasul itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putrane pendeta, pintere ra karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere wis sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Titenane nadekne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya ku lucu. Beliau itu layak balu sedekah tapi balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Madinah. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu gitu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cungi pangan, aku ora oleh mangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Madinah pasukannya terdesak di Irak. Irak Madinah itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam so bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Madinah bisa mimpin pasukan yang di
Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah al-Jabal, kalau aja apal tadi. Ya Sariyah al-Jabal, hei pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang coba jarak Madinah. Sampean kene kita bawa cara ros trafo. Iku Madinah iso delok pasukan ten. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Kaget sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena ya Umar bisa gitu tapi karena di ngertikan dikasih keramat seperti itu.